Awas. Dibilang sebuah hadis sanadnya lemah bukan berarti maknanya salah. Awas. Ya. Dibilang sebuah hadis sanadnya sahih bukan berarti langsung maknanya sunnah. Awas. Ya. Penuntut ilmu kita nih harus hati-hati dan paham poin-poin demikian. Enggak kita bilang misalnya at-taharah minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, yang walhasil nih katanya hadis dan ditulis di WC-WC sekolahan, oke? Okay? Atau WC umum. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini sebagai sebuah hadis palsu. Jadi ketika orang bilang Rasul bersabda demikian, maka itu dusta atas Rasul. Tapi benarkah seorang yang beriman akan menjaga kesuciannya? Maknanya nggak salah-salah amat. Awas. Dengan kita mengatakan ini hadis palsu, bukan berarti kita berkata bahwasanya nggak usah jaga kebersihan. Loh, bukan begitu. Tapi sebagai sebuah ungkapan yang datang dari Rasul, nah itu. Ini nggak otentik, gitu. Paham ya? Demikian juga yang otentik datang dari Rasul. Apakah langsung jadi sunnah yang kita yakini atau sunnah kita praktekkan? Enggak juga. Mau Imam Bukhari dan Muslim lagi yang meriwayatkan. Kita tolak itu sebagai sunnah. Karena cara memahaminya tidak demikian. Pernah kita jelaskan tentang hadisnya Abu Hurairah yang di Sahihain, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan melewati 2 kuburan, yang sedang diazab. Rasul berkata, nih ahli kubur lagi diazab. Yang satu dikarenakan nggak bersih-bersih ketika kencing, yang satu karena namimah. Kalau nggak salah hadisnya demikian kan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan daun atau tangkai yang ada daunnya yang masih segar dan menaruhnya di atas kuburan itu. Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga ini daun segar meringankan azab mereka di dalam kubur nih sebelum kering. Oke? Okay? Ini hadis sahih gak? Riwayat siapa ya? Sahihnya Bukhari, dikuatin sama Imam Muslim. Siapa berani songong? Muttafaq alaih. Riwayat dari Abu Hurairah, kuat gak? Tayyib. Apakah sunnah maknanya tiap ketemu kuburan ente tebar kembang? Ayo lo, akhirnya kena syubhat kan? Kena syubhat kan? Tuh Rasul melakukan itu, kok kita nyekar disalah-salahin no sama wahebong. Kok kita nyekar mau jaroh disalah-salahin no mau jaroh. Kita mau jaroh ke Pandeglang dikata bid'ah katanya. Gitu. Tuh Rasul menghampiri kuburan, nah itu bentuk jaroh gak jaroh? Jaroh bener. Terus ditaruhin daun segar. Nah, nyekar nggak tuh? Nyekar bener. Terus kenapa kita salah? Ayo lo, kejebak nggak kita di situ? Kalau nggak pakai konsep salaf, ahlu sunnah, kejebak orang di situ, nggak bisa jawab itu. Iya, udah nyerah, nggak bisa diapa-apain. Tapi inilah untungnya konsep salaf. Kita akan berkata, jawabannya apa? Apabila yang dimaksudkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnahnya ini, setiap orang ketemu kuburan sebar yang seger-seger nih, oke? Niscaya para sahabat melakukan itu. Ini kagak ada. Ada nggak tuh? Disimpulkan sesuatu sunnah bukan hanya dari riwayat ini sahih apa enggak. Nggak begitu. Dilihat, berjalan nggak praktek demikian pada salaf. Tuh. Jadi sunnah kalau berjalan, kalaupun riwayatnya dhaif. Nggak jadi sunnah, kalaupun riwayatnya sahih. Memahami poin ini, kita cerdas baca riwayat. Dan nggak kena syubhat ahli bid'ah, insya Allah. Yang seringkali mereka bermain-main dengan zahir teks yang ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita paham konsep ini. Kita tolak tetap itu bid'ah. Ya, sahih hadisnya sahih. Tapi apakah yang dilakukan bid'ah? Bid'ah. Dia bilang bid'ah. Loh, kenapa jadi bid'ah? Ya, karena apabila itu sunnah niscaya para sahabat telah melakukannya. Apakah sahabat melakukannya? Ada nggak riwayat yang saya bilang sahabat melakukannya? Salaf gitu. Mereka kalau ke kuburan Nabi bawa kembang terus disebar, ada nggak? Dan kemudian yang kedua jawaban kita itu spesialnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukakan baginya pintu-pintu gaib sehingga dia mengetahui kondisi orang dikubur lagi di azab. Nah, lu tahu-tahuan nih orang dikubur lagi di azab apa enggak segala disetarin. Suujun. Tahu-tahuan siapa tahu lagi bekher dia segala diguyur kembang. Suuzon kan berarti kalau kita melakukan itu berarti kita meyakini dia lagi di azab dan dia perlu disebar kembang. Ini suuzon enggak? Suuzon. Udah suuzon soal tahu dalam perkara gaib. Waduh. Itu ahlu sunnah di dalam menyikapi nas, dilihat bagaimana salaf memahaminya, meyakininya, bagaimana salaf mempraktekannya. Tuh, bukan dengan zahirnya langsung kita tunggangi untuk kepentingan untuk membenarkan hawa nafsu yang kita kehendaki lah, bukan. Ya.